Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semua di kesempatan yang bahagia ini. Sebelum kita membahas pembahasan video kali ini, kita panjatkan salawat serta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mukena yang dilarang digunakan dalam sholat oleh seorang wanita. Sebelum berlanjut, jangan lupa bantu channel ini supaya berkembang agar setiap harinya dan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan sungkan untuk tuliskan komentar walaupun hanya dengan sholawat pada Nabi Muhammad SAW agar menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Mukena merupakan salah satu perlengkapan ibadah sholat bagi umat Islam, khususnya para wanita. Selain fungsinya untuk menutup aurat, mukena juga membantu menghadirkan kekhusyuan dalam sholat. Namun, perlu diketahui bahwa terdapat beberapa jenis mukena yang sebaiknya dihindari penggunaan dalam sholat oleh seorang wanita. Berikut adalah 7 hal yang perlu diperhatikan terhadap mukena. Yang pertama, mukena transparan. Menutup aurat dengan pakaian yang suci termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Bagi muslimah, busana yang kerap dipakai untuk sholat adalah mukena. Sementara itu, terdapat berbagai mukena yang tersedia dengan beragam bahan kain, warna, dan juga motif. Di antara berbagai mukena tersebut, sebagian memiliki bahan yang cenderung tipis. Mukena tipis biasanya menjadi favorit karena ringan untuk dibawa dan tidak gerah. Pertanyaannya adalah, bolehkah mengenakan mukena tipis untuk sholat? Menurut Ustaz Yahya Zainul Ma'arif ataupun yang dikenal dengan disebut Buya Yahya, mukena tipis tetaplah sah di dalam sholat. Buya Yahya menyampaikan ulasannya lewat saluran yang diterangkan di majelis TV-nya. Pertanyaan dari seorang santri, akan tetapi pria 49 tahun kelahiran berita tersebut menjelaskan lebih lanjut mengenai sahnya sholat saat memakai mukena yang tipis. Tipis tidak masalah, asalkan aurat yang tidak terlihat, karena ada kain tipis yang transparan dan tembus pandang. Itu tidak sah, jadi aurat harus tertutup, ujar pendakwah yang menulis buku fikih praktis sholat tersebut. Mukena transparan yang menampakkan bagian tubuh seperti aurat tidak diperkenakan dalam sholat Islam. Hal ini karena aurat wanita saat sholat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, mukena berhias gambar makhluk hidup. Pada asalnya, hukum memakai pakaian adalah mubah. Terserah pada setiap orang mau memakai pakaian berwarna ataupun corak apa saja. Namun ada beberapa kondisi tertentu atau jenis gambar yang menjadikan haram untuk dipakai dalam sholat. Gambar dipakai dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu gambar makhluk hidup seperti manusia dan hewan, dan ada pula gambar lainnya seperti pohon, pemandangan, ukiran, kendaraan, dan juga hal lainnya. Untuk jenis gambar yang pertama, yaitu bergambar makhluk hidup, pakaian seperti ini dilarang memakainya baik dalam sholat ataupun di luar sholat, karena makhluk hidup dilarang untuk digambar ataupun dilukis. Hal tersebut telah diancam oleh Rasulullah SAW dalam riwayatnya. Sungguh, orang yang melukis gambar ini akan diazab pada hari kiamat kelak. Mereka akan diminta untuk menghidupkan makhluk yang mereka lukis tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian ganjaran bagi pelukisnya. Demikian ganjaran bagi pelukisnya. Adapun memakai pakaian tersebut juga merupakan perbuatan dosa karena memajang sesuatu yang haram untuk dibuat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa rumah yang di dalamnya terdapat lukisan makhluk hidup tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mukena berhias gambar makhluk hidup seperti hewan atau manusia diharamkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan gambar tersebut dapat mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Yang ketiga, mukena berwarna merah polos. Seiring berjalannya waktu, kini mukena memiliki model yang beragam mengikuti perkembangan zaman, baik dalam segi motif, bahan, warna, dan sebagainya. Bahkan sekarang ini, sudah banyak kita jumpai saat sholat berjamaah hingga tarawih di masjid. Banyak kaum wanita yang menggunakan mukena warna-warni, berenda-renda, bahkan bermotif-motif. Lantas, sebenarnya, bolehkah memakai mukena warna-warni ataupun bermotif untuk sholat, terutama dalam sholat berjamaah? Dalam ceramahnya, Buya Yahya menjelaskan hukum memakai mukena bersolat saat berjamaah ataupun tarawih. Mukena boleh apa saja,
sebab intinya adalah menutup aurat, ucap Yahya. Akan tetapi sebaik-baiknya mukena adalah yang tidak membuat orang terpesona dengan warna-warni ukirannya, apakah hitam, apakah putih, lanjut Yahya. Jika motif yang ada pada mukena tidak mengganggu dan membuat orang tidak menoleh untuk melihatnya, itu tidak apa-apa. Menurut sebagian ulama, mukena berwarna-warni merah polos hukumi makruh. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang penggunaan pakaian berwarna-warni untuk menggunakan dalam sholat ataupun beribadah. Yang keempat, mukena terbuka aurat. Sebagaimana kita ketahui, menutup aurat merupakan syarat sah sholat. Terbukanya aurat saat sholat akan membuat sholat kita menjadi batal. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, syariat Islam memberikan toleransi terbukanya aurat. Kondisi tersebut bisa disimak pada penjelasan Syekh Abu Bakar bin Muhammad Taqiyuddin dalam kitab Kifayah Al-Akhyar Damaskus Dar Khair halaman 36. Terbukanya aurat apabila dibuka secara sengaja, maka membatalkan dalam sholat, meskipun langsung ditutup kembali. Apabila terbuka oleh angin, kemudian langsung ditutup seketika, maka tidak batal. Demikian juga apabila sarung ataupun baju terbelit dan menyikap kemudian segera ditutup kembali, maka tidak batal. Inti penjelasannya adalah bahwa ketika terbukanya aurat terjadi secara tidak sengaja atau karena tiupan angin dan segera ditutupi lagi, maka sholat tidak menjadi batal. Tentu saja untuk menutup aurat yang tidak sengaja terbuka ini, jangan sampai membuat gerakan yang dapat membatalkan sahnya sholat, yakni 3 kali secara terus-menerus menurut mazhab Syafi'iyah. Mukena yang terbuka auratnya seperti bagian dada, punggung, ataupun kaki tidak diperkenankan dalam Islam. Penting untuk memilih mukena yang menutup seluruh aurat dengan sempurna. Yang kelima, mukena dengan tulisan haram. Mukena merupakan ciri khas Muslim di negara Indonesia dan negara serumpun Malaysia yang digunakan untuk sholat. Ada banyak jenis mukena mulai dari warna motif hingga tak jarang kita temukan mukena yang terdapat tulisan pada kainnya. Lantas, bolehkah memakai mukena yang terdapat tulisan saat sholat? Seiring berjalannya waktu, ini mukena memiliki model yang beragam mengikuti perkembangan zaman. Mukena merupakan busana perlengkapan sholat untuk perempuan muslim khas Indonesia. Mukena dengan tulisan yang mengandung unsur haram seperti kalimat kufur atau gambar yang dilarang tidak diperkenankan dalam Islam. Yang keenam, mukena berbahan sutra murni. Mukena sutra bolehkah dipakai oleh perempuan? Pada umumnya, perempuan menggunakan mukena yang terbuat dari kain katun dan sejenisnya saat sholat. Jarang dijumpai perempuan yang menggunakan mukena yang terbuat dari sutra saat sholat, kecuali hanya segelintir perempuan saja. Sebenarnya, bolehkah perempuan menggunakan mukena yang terbuat dari sutra saat sholat? Dalam Islam, tidak ada larangan bagi perempuan untuk menggunakan pakaian yang terbuat sutra, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Larangan menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra hanya bagi para laki-laki, sementara bagi perempuan diperbolehkan. Ini sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW diharamkan memakai pakaian sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi perempuan. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Hadis ini mengisyaratkan bahwa sutra hanya halal dan khusus bagi kaum perempuan dan haram bagi kaum khusus laki-laki. Sehingga karena perempuan halal menggunakan pakaian sutra, maka tidak masalah bagi menggunakan mukena yang terbuat dari sutra saat sholat. Mukena berbahan sutra murni diharamkan bagi laki-laki saat sholat. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang laki-laki memakai sutra murni. Yang ketujuh, mukena beraroma menyengat. Wanita dan pria memiliki aturan yang berbeda terkait pemakaian wewangian. Apabila wanita menggunakan parfum secara berlebihan dengan bau yang tajam, maka haram hukumnya. Dijelaskan dalam buku, ada 4 perkara yang merupakan sunnah para rasul, yaitu malu memakai parfum, bersiwak, dan menikah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi.
Meski dianjurkan, wanita sebaiknya menggunakan parfum dengan aroma lembut dan tidak menyengat. Hal ini bertujuan agar tidak menarik minat pria yang mencium wangi tersebut. Selain itu, maksud dari larangan penggunaan parfum berlebihan karena hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tabaruz. Artinya, jadi tabaruz adalah memperlihatkan sesuatu yang wajib disembunyikan, sekalipun tidak bermaksud untuk bersoleh. Secara sederhana, makna tabaruz adalah berhias secara berlebihan sehingga mengundang syahwat lawan jenis. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam mengizinkan para wanita muslim untuk menggunakan parfum atau pewangian dengan syarat tidak berlebihan dan aromanya lembut. Sementara jika pemakaian parfum itu dapat membahagiakan gairah lawan jenis yang mencium aromanya, maka hukumnya berubah menjadi haram. Penting untuk memilih mukena yang sesuai dengan syariat Islam agar sholat menjadi sah dan khusyuk, dan juga perhatikan bahan, warna, gambar dan tulisan pada mukena tersebut dalam saat kita membelinya. Sahabat-sahabat yang beriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa rangkaian penjelasan ciri-ciri mukena yang dilarang dalam sholat oleh para wanita muslim. Semoga pembahasan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.